Puji Tuhan. Ya. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Baik yang ada di gereja, bahkan pula seluruh jemaat yang mengikuti acara ini. Yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita memuliakan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini, marilah kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, yang selalu menopang kita, dan selalu memberikan kemenangan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Puji Tuhan. Baiklah, kita langsung dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan belajar bersama di dalam suratan Filipi pasal yang ketiga. Suratan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-10 dan ayat ke-11. Kita akan simak dan saya akan bacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengenal Tuhan secara utuh, mengenal Tuhan secara benar dalam pribadi kita. Saudara, di sini Paulus adalah memiliki satu kerinduan yang sangat dalam dalam pribadinya, untuk dia ingin mengenal Tuhan secara pribadi, secara utuh dalam pribadinya. Dan di dalam kehidupan daripada Paulus ini, hidupnya juga tidak berbeda dengan kehidupan saya dan saudara. Sebelum dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, banyak hal yang dia lakukan dalam pribadinya, bahkan apa yang dia lakukan itu jauh daripada apa yang dipandang oleh Tuhan dalam hidupnya. Tapi saat dia dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, satu kerinduan yang sangat besar yang diinginkan dalam pribadinya adalah dia rindu supaya dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan pribadinya. Begitu pula dengan kehidupan saya dan saudara. Saat-saat yang kita hadapi, mungkin banyak hal yang membuat kehidupan kita rasa jenuh dalam hidup kita, merasa khawatir dalam hidup kita. Tetapi saya percaya satu proses Tuhan yang sungguh sangat luar biasa bagi pribadi-pribadi yang selalu takut dan taat kepada Tuhan, yaitu dia rindu supaya kita lebih dalam lagi di dalam mengenal akan kuasa Tuhan dalam setiap pribadi-pribadi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dalam pribadi kita mengalami hal yang sama. Tidak terkecuali dalam pribadi kita yang tidak pernah merasa bahwa dia itu merasa jenuh dalam hidupnya. Tetapi kita harus tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita tetap memiliki satu komitmen yang indah bahwa lewat hal ini kita bersekutu dengan keluarga-keluarga kita untuk kita mengadakan mesbah keluarga bersama dengan Tuhan. Kita mengadakan doa bersama dengan keluarga-keluarga kita dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita di rumah maupun di tempat ini, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan satu kerinduan dalam pribadi kita secara fisik kita ingin untuk bertemu bersama-sama, untuk kita beribadah bersama-sama, bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi doa kita, Tuhan pasti pulihkan negeri kita. Tuhan pasti pulihkan bangsa kita, apapun itu, dengan seizin Tuhan hal ini, supaya kita sama-sama semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, biarlah supaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah saat dan waktunya Tuhan akan tunjukkan bagi bangsa kita, supaya bangsa ini melihat mujizat Tuhan bagi setiap umat yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, mengenal Tuhan secara utuh adalah bukan hanya kita mengenal Tuhan dengan biasa-biasa saja.
Mengenal Tuhan secara utuh bukan hanya kita membaca dan merenungkan, bahkan memuji, memuliakan, bukan. Tetapi mengenal Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, apa yang dialami Yesus di atas Kalvari, dia rindu pun juga kita akan mengalami hal yang sama seperti itu. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita baca di dalam kehidupan kita, atau kita baca di dalam Injil Matius, saudara, seperti kisah anak 5 darah yang gadis yang bijaksana itu. Mereka begitu mengenal Tuhan secara luar biasa. Pertama, dia harus jatuh cinta kepada Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, kita harus jatuh cinta kepada Dia. Untuk kita mengenal sesama kita, kita harus sungguh-sungguh jatuh cinta. Tidak mungkin dengan begitu-begitu saja. Tapi benar-benar kita jatuh cinta kepada Dia. Dan saat kita jatuh cinta kepada Dia, maka timbul satu cinta yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita akan menikahkan dengan Dia, yaitu pengantin pria yang selalu menantikan kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengenal Tuhan secara utuh, maka juga Tuhan pun juga akan mengenal kita. Seperti contohnya, coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Kita kenal Dia dan Dia juga pun mengenalkan kehidupan kita. Seperti seorang gembala dengan domba-dombanya. Yohanes 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Suara gembala itu dikenal oleh domba-dombanya, sehingga kemanapun dibawa gembala-gembala itu untuk domba-dombanya selalu mengikuti Dia. Saya yakin dan saya percaya kita mengenal Tuhan. Apapun mau Tuhan dalam hidup kita, kita pasti mengikuti maunya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemanapun gembala itu pergi, domba-domba itu selalu ada. Baik itu Tuhan dalam keadaan suka, di keadaan senang, gembala itu selalu hadir dan selalu menolong dan memberikan kelepasan, kemenangan kepada mereka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Saat kita mengenal Tuhan secara utuh, dalam pergumulan seberat apapun juga, Dia hadir dan memberikan kemenangan kepada kita. Asalkan kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, yaitu di dalam kuasa kebangkitannya. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Bahkan tiada kebangkitan tanpa penderitaan. Oleh sebab itu, saudara, penderitaan yang dialami Yesus adalah hanya untuk menyelamatkan dunia ini. Penderitaan Yesus di atas kayu salib bukan keinginannya, bukan kemauannya, tetapi itu adalah kehendak Bapa yang Bapa lakukan bagi Yesus, untuk supaya setiap orang yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Saya yakin hari-hari itu adalah hari yang penuh dan kebahagiaan bagi setiap kehidupan orang percaya. Di saat Yesus bangkit, Dia memberikan kemenangan bagi kehidupan saya dan saudara. Kita bersekutu di dalam kebangkitannya, dalam arti bahwa kita mati bersama dengan Yesus melalui segala perbuatan kita yang jauh daripada Tuhan. Kita bangkit pun juga dengan suatu kemenangan, yaitu kita tanggalkan segala dosa-dosa kita. Dan kita akan menghadapkan hidupku ke depan, untuk kita akan meraih keberkatan yang Tuhan janjikan dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat satu ayat di dalam Galati pasal yang keempat. Galati pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik
Sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Dahulu kamu sebelum mengenal Allah, hidup kamu diperhambakan dengan dosa. Hidup kamu diperhambakan dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi saat kamu sudah mengenal Allah dan Allah sudah kenal kamu, manakah bisa kamu kembali kepada hal-hal yang dulu? Hal-hal yang membawa kamu jauh daripada rencana Allah dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan di sini dalam ayat yang ke-10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara-saudara, satu kerinduan yang sangat besar yang Paulus inginkan dalam pribadi dan seluruh sidang jemaat yang ada di Galatia ini adalah benar-benar apa yang dia sampaikan kepada mereka mengenai mengenal akan Tuhan itu. Benar-benar mereka imani dalam hidup mereka dan mereka terapkan dalam pribadi-pribadi mereka supaya menjadi satu kesaksian bagi suatu bangsa, menjadi satu kesaksian bagi suatu negeri. Sehingga apa yang terjadi, kemenangan boleh terjadi dan kemerdekaan boleh dinyatakan sebab Tuhan yang sanggup untuk melakukan itu dalam setiap pribadi yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dahulu hidup kita jauh daripada Tuhan. Dahulu hidup kita selalu menyakiti Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, mari tanggalkan itu, pandanglah ke depan. Di depan sana ada mahkota kehidupan yang kekal yang Allah janjikan bagi kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita takuti di dalam dunia ini? Apa yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Firman Tuhan berkata, apakah kelaparan, apakah kemiskinan, apakah ketelanjangan dan sakit penyakit bisa dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Tidak. Semua itu tidak bisa dapat memisahkan aku daripada Kristus. Sebab aku memiliki keyakinan yang penuh bahwa di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus badai pasti akan berlalu. Di dalam Yesus pasti ada pemulihan dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu sekali lagi saya menekankan kepada saudara. Yakinkanlah dirimu benar-benar bahwa engkau mau mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan, secara utuh dalam pribadimu. Maka di situ dia akan berdaulat atas pribadimu. Dia akan bertanggung jawab atas pribadimu. Dan dia akan memulihkan segala keadaanmu. Dan dia menyatakan kepada kita bahwa kemuliaan hanya bagi Allah sendiri dalam setiap hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Orang yang mengasihi Allah, orang yang melakukan segala kehendak yang Allah berikan kepadanya, dia dikenal oleh Allah. Saudara mengenal Tuhan adalah secara hal yang sungguh sangat luar biasa dalam pribadi kita. Kita mengenal seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, waduh betapa luar biasa senangnya hati kita. Berkobar-kobarlah, menyala-nyala dalam pribadi kita. Apalagi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Saat kita mengalami dan mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, saya yakin roh kita selalu menyala terus, berkobar-kobar terus. Untuk selalu dan senantiasa adakan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, satu sukacita yang sangat luar biasa di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Supaya kita tetap memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, bagaimana untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kita dengan secara. Yang pertama tadi, di dalam Filipi pasal ketiga ayat yang ke-10 tadi, bahwa kita yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Yesus
berarti kita mau bangkit dan menang atas segala dosa dalam hidup kita. Kita mau menang dan menanggalkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yaitu kita bersekutu dalam penderitaan dan menjadi serupa dalam kematiannya. Mati, dikuburkan bersama dengan Yesus. Dengan kata lain, kita kuburkan segala hidup-hidup yang lama. Dan kita akan bangkit penuh dengan berkemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinkanlah bahwa Tuhan selalu ada. Dan Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Jangan kita panik, jangan kita merasa cemas dalam hidup kita. Jangan kita merasa khawatir dalam hidup kita. Percayakanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Dan juga Tuhan pasti memulihkan negeri kita. Dan saya percaya lambat atau cepat dunia akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan. Itulah yang menjadi kerinduan saya. Saya selalu berdoa dan saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ini adalah waktumu untuk Engkau pulihkan bangsa ini, celikkan mata rohani daripada bangsa ini, supaya setiap bangsa akan melihat, setiap mulut akan mengakui bahwa Engkau adalah Juru Selamat bagi setiap pribadi dunia ini. Saya itu selalu saya doakan kepada Tuhan. Saya percaya satu kerinduan yang sangat besar dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya. Kita rindu supaya nama Tuhan ditinggikan. Kita rindu supaya nama Tuhan diagungkan kemana dan dimanapun kita pergi dan berada. Kita menyaksikan betapa luar biasa keajaiban dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Puji